Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Harta karun 1. Waktu terus berlalu hingga 1 minggu ke depan. Jam pasir yang ada di depan portal pun sudah semakin menipis. Satu persatu murid yang melakukan kultivasi di Danau Darah mulai keluar termasuk Putri Zheng Yi. Kini yang tersisa hanyalah Nin Chu yang belum menampakkan batang hidungnya. Hal itu membuat para guru besar yang ada di tempat itu menjadi gelisah, karena jika Nin Chu tak keluar dari dalam Danau Darah dengan waktu yang tersisa, maka Danau Darah itu akan menyerap energi tubuhnya dan meleburkannya menjadi air hingga lenyap tak tersisa. Apa yang harus kita lakukan, Tetua Tao Bao? Jam pasir semakin lama semakin menipis tapi Nin Chu belum juga keluar dari dalam Danau Darah, ucap Tetua Zizi. Aku juga tak tahu apa yang telah terjadi dengan Nin Chu di dalam sana, dan tak mungkin kita mengambil resiko untuk mencarinya dengan sisa waktu yang sedikit seperti ini. Kita hanya bisa berharap jika Nin Chu dapat keluar dari dalam Danau Darah sebelum portal tertutup, karena tak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menunggunya di sini, jawab Tetua Tao Bao. Putri Zheng Yi yang mendengar obrolan Tetua Tao Bao dan Tetua Zizi, begitu sangat cemas dan dia pun meminta kepada kedua guru besar tersebut untuk mencari Nin Chu ke dalam Danau Darah. Guru, selamatkan Kak Nin Chu, ucap Putri Zheng Yi dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang bisa kita lakukan karena waktu untuk masuk ke dalam sana sangatlah menipis. Kita hanya bisa berharap jika Nin Chu dapat keluar sebelum portal itu tertutup, jawab Tetua Tao Bao. Putri Zheng Yi tak kuasa membendung air matanya, isaknya pun mulai terdengar. Kalau guru tak ingin mencarinya biar aku saja yang akan pergi untuk mencarinya, ucap Putri Zheng Yi dengan berlari ke arah portal. Sebelum Putri Zheng Yi masuk ke dalam portal, tiba-tiba saja pemuda yang ingin dicarinya muncul dari dalam portal yang makin lama makin memudar. Putri Zheng Yi yang melihat Nin Chu keluar dari dalam portal, seketika itu berlari dan memeluknya. Putri Zheng Yi menumpahkan tangisnya di dada bidang Nin Chu. Hai, mengapa kau menangis? Apakah ada yang telah menyakitimu? Tanya Nin Chu. Kak Nin Chu, kau telah membuatku cemas. Aku mengira telah terjadi sesuatu padamu di dalam sana, hingga waktu yang tersisa habis yang akan membuat portal masuk ke dalam sana tertutup, sehingga aku takkan pernah melihatmu lagi, jawab Putri Zheng Yi sambil memukul dada Nin Chu berkali-kali. Dan tak lama kemudian sang putri kembali memeluk Nin Chu sambil berkata, aku tak ingin kehilanganmu Kak Nin Chu, ucapnya lirih. Sudahlah putri, aku tak apa-apa, ayo kita temui guru besar, ucap Nin Chu. Maka mereka berdua berjalan beriringan untuk menemui Tetua Tao Bao dan Tetua Zizi. Maaf guru karena telah membuat kalian berdua cemas dengan keberadaanku di dalam Danau Darah, ucap Nin Chu. Sudahlah Nin Chu, tak usah kau pikirkan lagi, lebih baik kita kembali ke Istana Akademi untuk beristirahat, karena besok adalah waktu untuk kalian semua yang berada di sini pergi untuk berburu harta karun di Paviliun Langit, ucap Tetua Tao Bao. Dari jauh Hyun Micha yang melihat keakraban Nin Chu dan Putri Zheng Yi begitu geram, dia begitu kesal melihat pengkhianatan Nin Chu kepada adiknya sehingga sang adik dihukum dan diasingkan di suatu tempat antah berantah. Hanya karena Zheng Yi merupakan putri seorang kaisar cahaya naga,
kau tega mengkhianati cinta adikku. Walaupun aku tak menyukai adikku, tapi apa yang kau pertontonkan ini membuatku muak dan ingin muntah. Besok merupakan hari perburuan harta karun di Paviliun Langit, dan aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh kalian berdua, batin Hyun Micha. Di Istana Akademi Bulan Suci, segala persiapan para murid untuk mulai melakukan perburuan di Paviliun Langit telah dirampungkan. Ada 10 murid senior yang merupakan 10 orang murid jenius Akademi berumur 20 tahun, yang akan ikut serta dalam perburuan itu, dan mereka semua telah berada di tingkat kekuatan ranah suci, yang memang sengaja diikut sertakan untuk menjaga para murid baru saat berada di Paviliun Langit. Kepala Akademi sedikit memberikan nasihat kepada para murid yang akan melakukan perburuan harta karun di Paviliun Langit, dan Ketua Istana Akademi Bulan Suci itu pun berkata, di Paviliun Langit terdapat berbagai macam senjata berkualitas dan berbagai macam artefak langit. Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkannya dan bahkan mendapatkan kekuatan besar dari kekuatan leluhur kaisar terdahulu yang berada di Paviliun Langit. Aku ingin kalian saling menjaga satu dengan yang lainnya, karena di sana terdapat banyak binatang roh level 9 yang tingkat kekuatannya sama dengan tingkat kekuatan kultivator di ranah suci. Jika kalian menemukan seekor binatang roh berbentuk naga bertanduk petir, maka secepatnya kalian pergi, jauhi untuk bertarung dengannya karena hal itu akan sia-sia belaka. Jika tak ada kesempatan untuk dapat melarikan diri darinya ataupun melarikan diri dari binatang roh yang lainnya, maka saranku hancurkanlah batu permata yang ada pada kalian semua, agar kalian semua bisa kembali ke tempat ini dengan selamat. Naga bertanduk petir sendiri merupakan naga roh legenda dengan kekuatan level 10 yang sudah berada di ranah dewa. Naga itu merupakan binatang kesayangan kaisar terdahulu yang tetap setia berada di Paviliun Langit untuk menjaga semua peninggalan kaisar terdahulu, jadi berhati-hatilah dengannya, ucap Kepala Akademi. Kami semua akan mendengarkan nasihat guru besar, ucap Wang Tianyang yang mewakili semua murid baru. Setelah mendengar kesanggupan para murid, maka Kepala Akademi menyuruh semua murid untuk naik ke atas punggung kura-kura hijau bersayap, agar segera berangkat menuju ke wilayah Paviliun Langit. Satu persatu para murid naik ke atas punggung kura-kura. Setelah semua murid berada di atas punggung kura-kura hijau bersayap, maka Tetua Taobao yang didampingi Tetua Zizi segera memberangkatkan ke 35 murid menuju ke tempat di mana Paviliun Langit berada. Kura-kura hijau bersayap terbang mengudara, dan pada akhirnya mereka semua tiba di sebuah tabir misteri. Tetua Taobao dan Tetua Zizi segera membuka tabir misteri dengan kekuatannya. Maka tampaklah jalan menuju ke Paviliun Langit terpampang di depan mereka. Ini adalah jalan masuk menuju Paviliun Langit. Kalian semua harus melewati hutan agar dapat sampai ke sana, dan ingat hutan itu banyak dihuni oleh binatang berbagai tingkatan, ucap Tetua Taobao. Setelah berkata seperti itu, kura-kura hijau bersayap terbang rendah dan mendarat di tempat itu. Aku dan Tetua Zizi tak bisa mengantarkan kalian untuk masuk ke dalam sana, karena ada pembatas yang tak bisa ditembus oleh kami berdua, jadi hanya kalian yang dapat masuk ke dalam sana dan untuk itu berangkatlah, ucap Tetua Taobao. Jaga diri kalian semua, karena hidup dan mati kalian berada di tangan kalian sendiri, timpal Tetua Zizi. Para murid segera turun dari atas punggung kura-kura hijau, dan mereka pun membagi kelompok menjadi 5 kelompok berbeda,
dengan 2 orang murid senior yang menjadi pimpinan atau ketua dari masing-masing kelompok. Putri Zheng Yi ikut kelompok Ninchu, dan mereka pun mulai melakukan perburuan. Kelompok Ninchu mengambil sisi sebelah kiri, dan terus berjalan menyusuri hutan. Murid senior yang memimpin kelompok itu bernama Zhongli dan wakilnya bernama Juliang, sementara ketiga teman berburu lainnya bernama Guqin, Jingqi dan Nangna. Karena hanya Putri Zheng Yi seorang diri wanita dalam kelompok, maka semua laki-laki yang berada dalam kelompok itu begitu sangat menjaganya, dan memberikan perhatian lebih kepada Putri Zheng Yi yang bagi mereka merupakan wanita cantik dan menarik hati. Sepertinya kita telah berada di tengah hutan, dan aku minta kepada kalian semua untuk dapat segera menyiapkan diri untuk menyambut datangnya malam, karena binatang roh begitu sangat aktif di malam hari. Kita akan membagi tugas. Ninchu, Nangna, pergilah untuk mencari hewan buruan agar dapat kita makan sebelum malam tiba. Guqin, pergilah mencari kayu bakar untuk kita pakai membakar hewan buruan yang ditangkap oleh Ninchu dan Nangna. Sementara Jingqi dan Juliang, kalian berdua buatlah tenda untuk kita pakai beristirahat malam ini. Dan Putri Zheng Yi, biar bersamaku, kalian tak mungkin menyuruh seorang wanita untuk mengerjakan itu semua, bukan? Ucap senior Zhongli yang merupakan ketua di dalam kelompok itu. Ninchu merasakan jika senior Zhongli mempunyai kesukaan terhadap Putri Zheng Yi, itu sangat terlihat jelas di matanya sehingga dia tak merasa khawatir untuk meninggalkan sang putri bersamanya, yang tentunya senior Zhongli akan menjaga sang putri dari binatang roh yang merupakan momok menakutkan di dalam hutan itu. Aku ikut Kak Ninchu untuk mencari binatang buruan, biar saudara Guqin yang tinggal di sini untuk membantu memasang tenda, ucap Putri Zheng Yi tiba-tiba. Kau tak bisa pergi bersama Ninchu karena akan sangat berbahaya bagimu. Ini perintah dan kamu tak boleh melanggarnya, ucap senior Zhongli mempertegas perkataannya. Aku tak takut dalam bahaya jika bersama Kak Ninchu, walaupun kau seorang ketua dalam kelompok ini, tapi aku tak ingin diatur olehmu. Ayo Kak Ninchu, kita pergi bersama, jawab Putri Zheng Yi kemudian menarik tangan Ninchu untuk berburu binatang buruan. Bagaimana denganku senior Zhongli? Tanya Nangna. Apakah kau tak punya otak dan terlampau bodoh sehingga kau tak bisa berpikir sendiri? Senior Juliang dan Jingqi tengah membuat tenda, kau bisa ikut membantunya ke sana, ucap senior Zhongli dengan kekesalan di hatinya saat melihat Putri Zheng Yi lebih memilih Ninchu daripada dirinya. Dan imbas kekesalannya itu adalah Nangna. Nangna tak menyangka jika murid senior yang menjadi ketua kelompok di dalam timnya begitu sangat arogan. Dia begitu kasar dan sok kuasa cuma gara-gara dia merupakan murid senior dan memiliki ranah tingkatan lebih tinggi dari kelima murid baru. Nangna berjalan menuju ke arah senior Juliang dan Jingqi yang tengah membuat tenda, dengan rasa penuh kekesalan dan sakit hati atas perkataan senior Zhongli padanya. Setelah Nangna pergi meninggalkannya, senior Zhongli meraih batu besar yang ada di tanah, dan menggenggamnya hingga hancur menjadi debu. Di dalam hutan ini siapa yang kuat? Dialah yang berkuasa, sehingga aku bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginanku. Apalagi tak ada guru besar Istana Akademi Bulan Suci di sini, sehingga aku bisa aman melakukan apapun juga. Ninchu masih berada di ranah tingkat alam dan sangat mudah bagiku untuk melenyapkannya. Aku akan mencari cara untuk menjauhkan Ninchu dari Putri Zheng Yi, dan di saat mereka terpisah maka aku akan dengan mudah melenyapkan Ninchu.
semua itu agar tak ada halangan lagi bagiku untuk mendapatkan Putri Zhengyi, batin senior Zhongli. Sementara itu di dalam hutan, terjadi percakapan antara Nin Chu dan Putri Zhengyi. "Mengapa kau tak tinggal bersama senior Zhongli untuk beristirahat?" tanya Nin Chu pada sang putri. "Aku tak suka kepadanya Kak, dia sok berkuasa dengan menyuruh kita semua untuk bekerja, sementara dirinya sendiri hanya duduk dan tak melakukan apa-apa. Aku juga tak suka dengan caranya memandangku, dia seperti ingin menerkamku saja," jawab Putri Zhengyi. "Mungkin senior Zhongli menyukaimu," ucap Nin Chu dengan tertawa kecil. Putri Zhengyi menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah Nin Chu. Apa yang dilakukan Putri Zhengyi membuat Nin Chu merasa heran. "Ada apa Putri?" tanya Nin Chu sambil melirik ke kanan dan ke kiri, untuk memastikan apakah ada binatang roh yang menakuti sang putri. "Kak Nin Chu, apakah kau tak peka dengan perasaanku kepadamu, sehingga kau biasa-biasa saja saat senior Zhongli berusaha untuk mendekatiku?" "Kak Nin Chu, aku mencintaimu," ucap Putri Zhengyi yang tak malu-malu lagi mengungkapkan perasaannya. Nin Chu begitu sangat terkejut dengan pengakuan yang keluar dari mulut Putri Zhengyi, hingga Nin Chu terbatuk-batuk karena tersedak oleh ludahnya sendiri. "Sudahlah Putri, kau jangan bercanda lagi padaku, lebih baik kita mencari hewan buruan sebelum malam tiba," ucap Nin Chu sambil meraih tangan kiri Putri Zhengyi. "Tunggu Kak Nin Chu, aku tak pernah bercanda dengan apa yang kukatakan kepadamu hari ini. Dan kakakku Pangeran Ketiga juga telah mengetahui jika aku menyukaimu, dan dia sangat berharap jika kau adalah pasangan hidupku di masa depan," ucap Putri Zhengyi kembali. Nin Chu terdiam, dia merasakan perkataan Putri Zhengyi sungguh-sungguh, karena Nin Chu melihat keseriusan di wajah sang putri. "Apa yang harus aku lakukan untuk menjawab pertanyaan Putri Zhengyi? Tak mungkin aku menolak cintanya di saat genting seperti ini, karena jika aku salah dalam menjawab perkataannya maka akan sangat berakibat fatal bagi sang putri. Penolakanku itu tentunya akan mengganggu mentalnya, apalagi saat ini aku dan dia tengah berada di dalam hutan yang dipenuhi dengan binatang roh tingkat tinggi. Dan untuk menyikapi itu semua aku harus berpikir keras agar tak menyakiti hatinya, karena tujuan hidupku adalah untuk menjadi kuat dengan menembus ranah tingkat dewa, sehingga aku dapat mengetahui siapa sebenarnya wanita yang pernah ada di dalam alam sadarku, yang telah mengakui dirinya sebagai ibuku yang sesungguhnya," batin Nin Chu. "Kak Nin Chu, apakah kau masih memikirkan wanita yang bernama Hyunzi, sehingga kau tak memberikan tanggapan dengan apa yang aku katakan kepadamu?" tanya Putri Zhengyi. "Dek." Kembali jantung Nin Chu bergemuruh saat mendengar nama Hyunzi disebutkan oleh Putri Zhengyi, akan tetapi Nin Chu yang mulai tenang kembali buru-buru berkata, "Mengapa kau membawa nama Hyunzi sementara dia tak ada hubungannya dengan kita?" "Putri, aku belum berpikir untuk mencari pasangan hidup, karena aku mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang kultivator yang pilih tanding, agar aku dapat menjaga orang-orang yang kusayangi seperti halnya dirimu," jawab Nin Chu. Putri Zhengyi tersenyum mendengar perkataan Nin Chu. Lantas dia pun berkata, "Kak Nin Chu, aku akan menunggumu sampai kapanpun itu, walaupun usia kita nanti telah menjadi tua. Kak Nin Chu, aku berjanji kepadamu aku takkan pernah menikah dengan orang lain selain dirimu, karena kau adalah cinta pertama dan terakhirku," ucap Putri Zhengyi.
Nincu menganggukkan kepalanya untuk menyenangkan hati wanita cantik yang ada di hadapannya itu. Setelah itu Nincu mengajak Putri Zheng Yi untuk mencari kembali hewan buruan yang belum ada satupun yang didapatkannya. Dan dalam pencarian hewan buruan itu terlihat Putri Zheng Yi begitu ceria, karena dia telah sedikit mendapatkan harapan cinta dari Nincu pemuda yang saat ini begitu dicintainya. Bersambung episode sebelumnya, menjadi guru. Episode berikutnya, perburuan harta karun 2. Giok, perburuan harta karun 2. Nincu dan Putri Zheng Yi berhasil mendapatkan seekor rusa jantan besar. Ternyata di dalam hutan itu selain banyak terdapat binatang roh berbagai tingkatan, hutan itu juga dipenuhi dengan berbagai macam binatang buruan yang dapat dikonsumsi. Nang Na dan Gukin pergi membersihkan binatang buruan tersebut, sementara Jingci membuat api untuk memanggang rusa tersebut. Putri Zheng Yi, makanlah daging rusa panggang ini, aku sengaja membuatkannya untukmu, ucap senior Zhongli sambil memberikan rusa panggang yang ada di dalam genggaman tangannya. Aku tak bisa menerima daging panggang itu karena aku juga telah memanggangnya sendiri, dan sebentar lagi daging yang kupanggang ini akan matang, tolak Putri Zheng Yi. Karena selalu tak mendapatkan tanggapan dari sang putri, senior Zhongli akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain Nincu tengah bersandar di sebuah batang pohon, dan menatap kosong ke depan. Bagaimana keadaanmu sekarang Hyunzi? Maafkan aku karena telah membuatmu dihukum dan diasingkan ke sebuah tempat antah berantah, dan aku berjanji padamu akan pergi mencarimu dan membawamu kembali dari pengasinganmu setelah perburuan harta karun ini berakhir, batin Nincu. Nincu masih sangat bersalah atas apa yang terjadi pada Hyunzi, karena dirinya lah Hyunzi sampai dihukum oleh sektenya sendiri. Lamunan Nincu terhenti saat tiba-tiba dia dikejutkan dengan sapaan seorang wanita dari belakangnya. Kak Nincu, aku membawakanmu daging panggang, makanlah, ucap Putri Zheng Yi. Terima kasih, jawab Nincu gelagapan. Kak Nincu, sepertinya kau memikirkan sesuatu yang berat. Apakah yang ada di dalam pikiranku saat ini merupakan wanita yang bernama Hyunzi? Tanya Putri Zheng Yi penuh selidik. Nincu berusaha menenangkan dirinya dengan tebakan Putri Zheng Yi yang tepat sasaran. Aku tak memikirkan wanita yang kau maksud itu. Aku hanya berpikir bagaimana kelompok ini bisa bertahan jika bertemu dengan binatang roh level 9. Jawab Nincu mencoba berbohong, ini dilakukannya agar tak terjadi salah paham antara dirinya dan Putri Zheng Yi. Maafkan aku Kak, karena telah berprasangka buruk padamu, ucap Putri Zheng Yi yang begitu malu dengan rasa cemburu yang berlebihan kepada Nincu. Melihat Putri Zheng Yi merasa bersalah dengan perkataannya, Nincu lantas berkata, apakah kau akan terus memegangi daging panggang di tanganmu itu, dan membiarkannya menjadi dingin? Tanya Nincu. Oh, iya Kak. Ini. Jawab Putri Zheng Yi sambil memberikan daging panggang itu kepada Nincu. Daging panggang ini terlalu banyak, dan kurasa seharian ini kau pun belum ada makan bukan? Lebih baik kita makan bersama, ucap Nincu. Putri Zheng Yi menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan Nincu, dan pada akhirnya mereka pun makan daging panggang itu. Nincu begitu kagum atas sifat baik dan rendah hati Putri Zheng Yi selama mengenalnya dengan dekat, karena Nincu tahu jika di istana seorang putri akan selalu ketergantungan kepada pelayan-pelayan yang melayaninya.
Tapi hal itu tak terbukti pada diri Putri Zheng Yi yang mampu mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, dan harus diakui oleh Ningchu jika Putri Zheng Yi bisa mandiri tanpa adanya para pelayan di sisinya. Di tempat lain, tatapan penuh amarah terlihat di wajah senior Zhongli, saat melihat Ningchu begitu mesra dengan makan daging panggang berdua dengan Ningchu. Ningchu, aku takkan tinggal diam dengan apa yang kau pertontonkan padaku ini. Kau tak layak bagi Putri Zheng Yi karena aku lebih pantas baginya, karena mempunyai kekuatan untuk selalu melindungi Putri Zheng Yi, tidak sepertimu yang hanya mempunyai kekuatan di ranah alam, batin senior Zhongli. Senior Zhongli tak peduli lagi dengan kelompoknya. Rasa cemburu telah membutakan hati dan akal sehatnya, hingga dia melakukan sesuatu yang dapat merugikan kelompoknya sendiri. Senior Zhongli menjejakkan kakinya ke tanah sekali, dan gelombang kejut yang sangat halus seketika itu terpancar dari pijakannya. Tak berapa lama suara lolongan serigala terus bersahut-sahutan di tempat itu, sehingga membuat suasana terasa sangat mencekam di tempat kelompoknya berada. Putri, kau jangan jauh dariku karena saat ini kita telah dikepung oleh kawanan serigala roh, ucap Ningchu. Iya kak, jawab Putri Zheng Yi kemudian mengeluarkan pedangnya dari dalam cincin ruang yang digunakannya. Ningchu pun tak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan sebuah tombak dari dalam cincin ruangnya, untuk berjaga-jaga dari serangan mendadak sang serigala roh. Semua orang yang ada di dalam kelompoknya pun kini telah bersiap siaga, dari serangan mendadak sang serigala roh. Sementara itu senior Zhongli segera menghampiri Putri Zheng Yi dan berkata, "Putri, ada baiknya kau ikut denganku, karena aku mampu untuk melindungimu dari serangan para serigala roh itu, daripada mengikuti Ningchu yang belum tentu dia dapat melindungi dirinya sendiri," ucapnya. "Aku akan tetap bersama dengan Kak Ningchu, karena aku yakin seyakin-yakinnya dia mampu untuk melindungiku," jawab Putri Zheng Yi dengan datar. "Senior Zhongli, lebih baik Anda mengurus anggota kelompok yang lainnya, biar Putri Zheng Yi aku yang mengurusnya," timpal Ningchu. "Ayo Putri, kita bergabung dengan yang lainnya," ucap Ningchu sambil meraih tangan Putri Zheng Yi dan mengandengnya pergi meninggalkan senior Zhongli di tempat itu. Senior Zhongli benar-benar muak melihat tingkah Ningchu. Dengan amarahnya dia kembali menjejakkan kakinya ke tanah dengan kuat, sehingga getarannya mampu dirasakan oleh Ningchu. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membunuh kelompok ini dengan perbuatanmu itu?" bentak Ningchu. "Terserah apa katamu Ningchu, yang jelas aku tak akan mungkin mati di sini," jawab senior Zhongli kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Ningchu begitu geram, dia tak menyangka jika senior Zhongli lah yang menjadi dalang dari datangnya para binatang roh ke arah kelompok mereka, sehingga membuatnya langsung melemparkan tombaknya ke arah senior Zhongli. Senior Zhongli langsung tersenyum kemudian menangkap tombak yang dilemparkan Ningchu, akan tetapi apa yang ada di dalam pikirannya tak seperti kenyataan yang ada. Tombak yang ingin ditangkapnya sama sekali tak bisa untuk digenggamnya, sehingga tombak itu terus meluncur deras hingga menghantam sebuah pohon besar. Bagaimana mungkin Ningchu yang hanya berada di tingkat alam, mempunyai kekuatan sebesar ini? Karena jika hanya di tingkat ranah alam tombak itu pasti akan dapat kurai, batin senior Zhongli sambil menatap ke arah Ningchu. Kali ini Ningchu telah habis kesabarannya, sehingga membuat pedang penguasa malam seketika itu berada di dalam genggaman tangannya.
Suasana malam yang mencekam oleh lolongan serigala yang sahut-sahutan di sekitar kelompok, semakin mencekam dengan pacaran aura yang keluar dalam pedang penguasa malam, yang penuh dengan aura kematian. Bersambung. Perburuan harta karun 3. Serigala roh kini menyerang kelompok, hingga terjadi pertempuran yang membuat seluruh kelompok bertarung melawannya. Melihat akan hal itu, Senior Zhongli lantas menyerang ke arah Ninchu dengan pedang yang berada di genggaman tangannya. Ninchu yang telah siap dengan serangan dari Senior Zhongli, segera menyambutnya dengan menyerang balik ke arah Senior Zhongli, hingga pertarungan mereka pun menjadi dengan sengit. Kau mempunyai ranah kekuatan yang melebihiku, tapi aku memiliki teknik yang lebih kuat darimu. Aku akan buktikan jika ranah suci yang kau banggakan itu tak akan berarti padaku, ucap Ninchu kemudian mengeluarkan 12 jarum emas miliknya. Ke-12 jarum emas yang merupakan artefak langit peninggalan para leluhurnya terdahulu, langsung diarahkan ke arah Senior Zhongli. Formasi naga memecah matahari, teriak Ninchu sambil melepaskan ke-12 jarum emasnya yang sebelumnya telah mengambang di udara. Kau kira aku tak akan bisa menghabisimu Ninchu? Teriak Senior Zhongli. Teknik perubahan bentuk, tebasan membelah cakrawala, teriaknya sambil menebaskan pedangnya ke depan. Selarik sinar berbentuk bulan sabit mengarah cepat ke arah Ninchu, akan tetapi serangan itu dapat ditepis oleh ke-12 jarum emas yang telah membentuk pola tersendiri dalam meredam serangan Senior Zhongli. Ninchu terseret ke belakang sejauh 10 meter akibat efek ledakan yang terjadi, dan darah segar seketika itu menghiasi sudut bibirnya. Berbeda dengan Senior Zhongli, sebuah jarum emas berhasil menancap ke arah tubuhnya sehingga membuatnya terpelanting ke tanah dengan keras. Senior Zhongli merasakan ada gerakan yang sangat kuat di dalam tubuhnya, sehingga dia pun mengeluarkan seluruh kekuatan ranah suci yang dimilikinya, untuk mengeluarkan jarum emas yang bersarang di tubuhnya saat ini. Celaka! Jarum itu ternyata tinggal di tubuhku, aku harus segera mengeluarkannya sebelum hal buruk terjadi padaku, batin Senior Zhongli. Senior Zhongli merasa terkejut karena jarum emas yang bersarang di dalam tubuhnya itu tak bisa dia keluarkan, dan dia dapat merasakan jika jarum emas itu kini berada di dalam merindiannya, dengan terus berjalan menuju ke pusat energi di dalam tubuhnya dan tak lama kemudian teriakan keras pun terdengar dari mulutnya. Ah! Apa yang telah terjadi? Pekiknya. Jarum emas yang bersarang di tubuh Zhongli itu berhasil sampai ke pusat energi di dalam tubuhnya, dan seketika itu menghancurkan dantian yang dimiliki Senior Zhongli sehingga membuat Senior Zhongli saat ini tak memiliki energi apa-apa lagi, dan ranah suci yang dibanggakannya itu pun hancur seiring dengan hancurnya dantian yang dimilikinya. Senior Zhongli kini tergeletak di tanah tak berdaya hingga seekor serigala roh seketika itu menerkamnya, dan membawa tubuhnya lari masuk ke dalam hutan yang gelap itu. Senior Juliang yang melihat jika Ninchu telah membunuh rekan sesama murid jenius yang ikut dalam perburuan harta karun, menjadi sangat marah terhadap Ninchu, akan tetapi serangan dari para serigala roh yang menyerangnya, membuat Senior Juliang menahan diri untuk menyerang ke arah Ninchu. Tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang, dan seluruh serigala roh yang ada berlarian meninggalkan tempat itu tanpa sebab. Melihat akan hal itu Ninchu segera berteriak lantang, agar seluruh rekan-rekannya meninggalkan area kemah, karena binatang roh level ke-9 telah berada di tempat itu. Ninchu yang terluka akibat pertarungannya dengan Senior Zhongli,
tak bisa melakukan pergerakan seperti biasanya karena rasa sakit yang ada tubuhnya membuatnya menjadi kesulitan dalam bergerak. Putri Zhengyi yang melihat Ningqiu terluka, segera meraih tubuhnya dan membawanya pergi mengikuti para murid lainnya yang telah duluan meninggalkan tempat itu. Kurasa tempat ini sudah aman dari binatang roh level 9 itu, dan kita bisa beristirahat dengan aman di tempat ini, ucap senior Juliang. Pada akhirnya keenam murid itu berhenti untuk beristirahat di tempat itu. Senior Juliang yang masih menaruh dendam terhadap Ningqiu yang telah membunuh senior Zhongli, diam-diam menyerang ke arah Ningqiu yang tengah terluka. Ningqiu yang tak menduga akan datangnya serangan tiba-tiba dari senior Juliang, tak bisa berbuat apa-apa saat tendangan senior Juliang membuatnya terpental dan masuk ke dalam jurang yang dalam. Putri Zhengyi seketika itu berteriak histeris dan berlari ke arah jurang, akan tetapi sebuah totokan membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan ini. Biarkan saja pembunuh senior Zhongli mati di dalam jurang itu, ucap senior Juliang dengan penekanan di perkataannya. Para murid yang tersisa tak bisa berbuat apa-apa, karena tingkat kekuatan mereka berada jauh di bawah senior Juliang, teman hingga tak ada satupun murid baru yang berani membantah perkataannya. Para murid segera pergi mengikuti senior Juliang menuju ke arah paviliun langit, dengan membawa Putri Zhengyi bersamanya. Flashback. Sebelum serangan berupa tendangan yang dialiri kekuatan ranah suci mengenai tubuh Ningqiu, inti api surgawi yang berada di dalam tubuh Ningqiu segera beraksi untuk menahan serangan itu. Inti api surgawi berhasil menahan serangan dari senior Juliang, akan tetapi daya dorong yang tercipta membuat Ningqiu terhempas masuk ke dalam jurang yang dalam. Ningqiu melayang pelan ke bawah dasar jurang, semua itu akibat kekuatan inti api surgawi yang menahan tubuhnya hingga tak berbenturan dengan tanah, dan bebatuan padas yang berada di bawah jurang. Sesaat Ningqiu tak sadarkan diri, akan tetapi lelaki berjubah putih yang merupakan jelmaan dari inti api surgawi segera membantunya untuk sadar. Ningqiu membuka matanya perlahan, dan cahaya matahari pagi membuat pelihatannya dapat mengenali jika dia kini berada di dalam sebuah jurang. Ningqiu meremas tinjunya kuat-kuat menahan amarah di dadanya, karena apa yang dilakukan senior Juliang tak mencerminkan seorang kultivator sejati, melainkan seorang pengecut yang hanya mampu melakukan serangan diam-diam kepada dirinya yang tengah terluka. Guru, bantu aku untuk pergi ke paviliun langit, karena Putri Zhengyi pasti menuju ke sana. Guru, aku tak ingin disalahkan oleh pangeran ketiga karena tak dapat melindungi adiknya. Jika terjadi sesuatu pada diri Putri Zhengyi, ucap Ningqiu. Ningqiu, pulihkan dirimu selama 3 hari ke depan dengan menggunakan teknik jari matahari yang kau kuasai, agar kondisi tubuhmu dapat pulih seperti sedia kala. Jika kau terluka seperti ini takkan mungkin kau mampu untuk bertarung dengan orang-orang yang melebihi ranah tingkatanmu saat ini. Apalagi untuk bertarung menghadapi binatang roh tingkat 9 yang banyak berkeliaran di paviliun langit, ucap inti api surgawi. Tidak guru, jika aku berlama-lama di tempat ini bisa saja hal buruk telah terjadi pada Putri Zhengyi, jawab Ningqiu. Inti api surgawi tak bisa lagi menahan kekerasan hati Ningqiu. Dia pun mengiyakan untuk membawa Ningqiu ke paviliun langit, karena inti api surgawi melihat jika luka yang ada di tubuh Ningqiu tak begitu membahayakan nyawanya. Kau bisa ke paviliun langit dengan mengikuti jurang ini, karena jurang ini menuju ke arah paviliun langit, ucap inti api surgawi.
Mendengar perkataan sang guru, Ninchu lantas berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke arah yang ditunjuk oleh inti api surgawi, yang kini tengah melayang di sisinya. Bersambung. Perburuan harta karun 4. Perjalanan kelompok yang dipimpin oleh senior Juliang, akhirnya tiba di kawasan Paviliun Langit. Pintu gerbang besar yang tertutup kini terbuka lebar secara tiba-tiba. "Ayo kita masuk ke dalam sana," perintah senior Juliang. "Baik senior," ucap mereka semua. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam Paviliun Langit, namun tiba-tiba seekor ular berwarna hijau raksasa seketika itu menyambut mereka dengan serangan semburan beracun yang keluar dari mulutnya. "Cepat menghindar, ular itu sangat beracun," teriak senior Juliang, memerintahkan seluruh murid untuk menghindari serangan dari ular raksasa tersebut. "Senior, bagaimana dengan Putri Zheng Yi? Jika aku harus bertarung dengan ular raksasa itu dengan membawa tubuhnya, hal itu akan membuatku kesulitan dalam bergerak. Mungkin ada baiknya kita lepaskan totokan yang melekat di tubuhnya," ucap Nang Nan yang membawa tubuh Putri Zheng Yi. "Serahkan putri itu padaku. Jika tatokan yang ada di tubuhnya kita lepaskan maka dia pasti akan mencari Ninchu ke dalam jurang. Ada baiknya Putri Zheng Yi tetap seperti ini dulu untuk mencegah dirinya berlaku bodoh dengan mencari Ninchu," jawab senior Juliang. "Lepaskan aku. Jika kalian tak melepaskanku maka ayahku akan mencari kalian semua untuk diadili," teriak Putri Zheng Yi. Teriakan Putri Zheng Yi tak digubris oleh senior Juliang, dia membawa Putri Zheng Yi bersamanya. Maka pada akhirnya mereka berlima menghadapi ular hijau raksasa yang mempunyai tingkat level ke-6 secara bersama-sama. Walaupun senior Juliang bertarung dengan membawa tubuh Putri Zheng Yi, tapi dia masih sangat lincah untuk menghindari serangan sabetan ekor maupun semburan beracun dari mulut sang ular hijau raksasa. Di tempat lain pertarungan dengan binatang roh level ke-9 berupa leopard lahar api, terjadi dengan kelompok yang dipimpin oleh senior Yilda dan senior Wonggei, yang beranggotakan Hyun Micha, Ming Lai, Erlang Wang, Wang Tianyang dan Wang Ze, terjadi dengan sengit. Dengan menggabungkan kekuatan dari mereka bertujuh, membuat leopard lahar api sangat kesulitan dalam menghadapinya, walaupun binatang roh itu telah menembus level ke-9. Akibatnya pertarungan antara ketujuh kultivator dan binatang roh level ke-9 terjadi sangat berimbang, yang membuat area di tempat itu porak-poranda dibuatnya. Erlang Wang kini berubah bentuk tubuhnya menjadi seekor gorila raksasa, dan melakukan serangan-serangan tangan kosong yang sangat mematikan bagi leopard lahar api. Sementara itu kedua senior yang menjadi ketua kelompok itu membentuk formasi, sehingga membuat leopard lahar api kini terkurung di dalam kurungan yang tercipta dari formasi yang mereka buat. Keterpurukan leopard api tak serta-merta membuatnya kalah dalam pertarungan itu, tiba-tiba saja seluruh tubuh leopard lahar api menyala, sehingga membuatnya seperti mendapatkan kekuatan baru yang dapat menghancurkan formasi kurungan yang tercipta. Kedua senior dari Istana Akademi Bulan Suci terhempas jauh ke belakang, akibat dampak efek kekuatan energi yang keluar dari tubuh leopard lahar api. Hal yang sama pun terjadi dengan Erlang Wang. Tubuhnya pun terseret ke belakang akibat energi kuat yang dilepaskan oleh leopard lahar api. Hyun Micha yang melihat rekan-rekannya tak mampu untuk menghadapi keganasan leopard api, segera meloncat ke udara sambil menebaskan pedangnya ke arah leopard lahar api. "Teknik pedang sejati," teriaknya.
Maka ratusan pedang berwarna putih mengkilat langsung menghujam ke arah leopard api, akan tetapi tak ada satupun pedang dari teknik pedang sejati, mampu untuk melukai tubuh leopard lahar api yang memiliki kulit sangat keras. Bagaimana mungkin kulit di tubuh leopard itu bisa menahan gempuran seranganku? Apakah memang kulit itu bisa sekeras berlian sehingga aku tak bisa melukainya? Batin Hyun Micha. Wang Tianyang tak tinggal diam, dia pun langsung menyerang ke arah leopard api menggunakan pedang yang berada di dalam genggaman tangannya. Pedangnya itu telah dialiri kekuatan tingkat ranah suci sehingga membuat serangannya begitu sangat mematikan. Sebelum pedang itu mengenai tubuh leopard lahar api, sebuah sabetan ekor telah menangkis serangan yang dilakukan oleh Wang Tianyang, hingga serangan pedang mematikannya pun luput dari sasaran. Kuat sekali leopard lahar api ini, tak ada satupun dari kami bertujuh yang mampu untuk melakukannya, batin Wang Tianyang. Sementara itu Wang Ze yang sedari tadi melihat pertarungan leopard lahar api dengan keenam rekan kelompoknya, memilih untuk menjauh karena Wang Ze berpikir jika keenam rekan di dalam kelompoknya itu, yang memiliki kemampuan di atas dirinya saja nggak mampu menghadapi leopard lahar api, apalagi dirinya sendiri. Ming Lai yang merupakan jelmaan Raja Iblis seketika itu menapakkan tangannya ke tanah, maka keluarlah beberapa rantai dengan ujung seperti tombak dari dalam tanah, dan langsung melilit tubuh leopard lahar api. Sang leopard lahar api berusaha berontak, akan tetapi lilitan belenggu rantai jiwa iblis neraka di tubuhnya malah semakin kuat, sehingga membuat leopard lahar api tak berdaya, itu yang terlihat nyata oleh para murid lainnya. Akan tetapi dari sisi pandang yang lain yang tadi ketahui, dan tak terlihat oleh para murid, rantai jiwa iblis neraka kini telah membelenggu jiwa leopard api, dan energi jiwanya kini terhisap masuk ke dalam rantai-rantai itu sehingga Ming Lai mendapatkan energi dari sang leopard lahar api, sampai jiwa leopard lahar api itu pun lenyap tak tersisa. Tubuh leopard lahar api tergeletak mati, karena jiwanya telah lenyap terhisap oleh rantai jiwa iblis neraka yang merupakan kekuatan misteri yang dimiliki oleh Ming Lai, saat rantai-rantai yang membelenggu tubuhnya perlahan memudar dan menghilang. Wang Ze yang melihat leopard lahar api telah mati, begitu girang karena binatang roh level 9 mampu ditaklukkan oleh kelompoknya. Seketika itu Wang Ze melesat ke arah leopard lahar api dan langsung mengayunkan pedangnya, untuk mendapatkan batu energi yang berada di kepalanya. Betapa terkejutnya Wang Ze saat melihat batu energi yang ada pada leopard api, sama sekali tak mengeluarkan cahaya seperti hanya batu energi yang umumnya dimiliki oleh binatang roh. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa tak ada sedikit pun energi di dalam batu binatang roh ini? Sepertinya telah terjadi sesuatu yang telah menghisap batu energi ini, batin Wang Ze. Keterkejutan Wang Ze juga dialami oleh murid yang lainnya. Mereka tak menyangka jika batu energi binatang roh level 9 itu telah lenyap entah kemana, dan menyisakan wadahnya saja. Semua pandangan mata kini tertuju pada Ming Lai, akan tetapi Ming Lai tetap tenang dalam menyikapinya. Apakah tak sebaiknya kita pergi ke paviliun langit daripada memikirkan batu energi leopard lahar api itu? Mungkin saat ini kelompok lain tengah berada di sana dan tengah melakukan perburuan harta karun, ucap Ming Lai. Yilda yang merupakan pemimpin kelompok, membenarkan apa yang dikatakan oleh Ming Lai. Akhirnya dia memutuskan untuk segera pergi menuju ke paviliun langit untuk berburu harta karun di sana. Sementara itu di paviliun lahar api, kelima murid masih bertarung dengan ular hijau raksasa,
hingga langit kembali menjadi gelap karena malam telah datang. Tiba-tiba saja sebuah bola api menghantam tubuh ular raksasa hingga hancur menjadi debu, dan efek energi besar yang tercipta membuat kelimanya terpental ke belakang. "Cepat tinggalkan tempat ini, itu binatang roh naga bertanduk petir," teriak senior Juliang. Mendengar teriakan Juliang, kelimanya segera pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri masing-masing, hingga kelompok itu pun berpencar. Senior Juliang mendapatkan tempat tersembunyi untuk sekedar beristirahat di sana, lalu meletakkan tubuh Putri Zheng Yi di dekatnya. Dari pancaran sinar bulan dari atap bangunan paviliun yang berlubang, Senior Juliang dapat melihat wajah Putri Zheng Yi dari dekat, hingga membuat Senior Juliang tak bosan-bosannya memandang ke arah sang putri. "Mengapa kau memandangiku seperti itu? Awas kalau kau ingin macam-macam denganku," ancam Putri Zheng Yi. Senior Juliang tak menggubris perkataan sang putri. Kali ini dia tidak hanya memandang wajah sang putri melainkan telah memandangi seluruh tubuh Putri Zheng Yi. Karena paras sang putri yang sangat cantik, dan tubuhnya yang begitu ramping, padat dan berisi, hal itu membuat gairah muda di dalam tubuh senior Juliang bergejolak. Putri Zheng Yi begitu sangat cantik, sangat sayang untuk disia-siakan. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan darinya, maka aku akan segera membunuhnya untuk menghilangkan jejak jika aku telah menodainya, batin senior Juliang. Dengan gairah di dadanya, tangan senior Juliang mulai meraba wajah Putri Zheng Yi yang halus mulus. Putri Zheng Yi yang masih tersadar dan hanya tak dapat menggerakkan tubuhnya akibat totokan senior Juliang, seketika itu memaki senior Juliang yang telah begitu lancang padanya, yang tak pernah dilakukan oleh siapapun walaupun itu seorang nincu pemuda yang sangat dicintainya. "Lepaskan aku, jika kau melakukan hal buruk padaku maka Kekaisaran Cahaya Naga tak akan pernah untuk melepaskanmu," hardik sang putri. "Tak akan ada yang tahu jika aku telah menodaimu, karena di tempat ini hanya ada kita berdua dan itu merupakan hari keberuntunganku, karena dapat menikmati tubuh seorang putri yang sangat cantik sepertimu. Kau jangan macam-macam padaku," teriak Putri Zheng Yi. "Ah!" Terdengar pekik sang putri berkali-kali, saat senior Juliang mulai menciumi dan menelusuri leher jenjang sang putri dengan ganas. Bersambung. Episode sebelumnya. Perburuan harta karun 3. Episode berikutnya. Perburuan harta karun 5. Pendekar Naga Giok. Perburuan harta karun 5. Malam semakin larut, dan udara dingin mulai merembes masuk dari lobang-lobang atap bangunan yang telah rusak. Senior Juliang yang dikuasai hawa nafsu, terus melakukan aksinya dengan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Putri Zheng Yi. Namun tiba-tiba suara kesakitan keluar dari mulut senior Juliang. "Ah!" Pekikan keras seketika itu keluar dari dalam mulut senior Juliang, saat merasakan tangannya seperti tertusuk duri akibat meremas daerah terlarang yang sangat sensitif di tubuh Putri Zheng Yi, hingga membuat senior Juliang melompat ke belakang sambil memegangi telapak tangan kanannya yang mulai membiru. "Ha, ha, ha. Kau telah terkena racun penghancur saraf dari baju artefak langit pemberian dari ayahku. Senior Juliang yang terhormat, umurmu tak akan kurang dari setengah jam lagi, karena racun yang bersarang di tubuhmu saat ini akan menggerogoti setiap saraf penting yang ada di tubuhmu. Juliang. Aku merupakan putri tunggal dari penguasa Kekaisaran Cahaya Naga,
ayahku telah membekaliku dengan baju pelindung artefak langit saat aku menuju ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup, karena ayahku tak ingin kejadian seperti ini menimpaku, dan sangat naas bagimu karena kau akan mati, ucap Putri Zhengyi. Kurang ajar. Kau sengaja mempermainkanku dengan berpura-pura lemah, sehingga aku menjadi lengah dan tak memperhatikan adanya artefak langit di tubuhmu. Zhengyi, aku tak ingin mati sendiri, aku akan membawamu ikut serta bersamaku ke alam baka, pekik senior Juliang. Mati bersamamu itu tak akan mungkin karena sudah terlambat bagimu untuk membunuhku, karena untuk bergerak saja kau sudah tak mampu lagi, jawab Putri Zhengyi dengan senyum kemenangan. Apa yang dikatakan Putri Zhengyi benar adanya, saat ini senior Juliang hanya bisa terduduk di tempatnya berada, tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Senior Juliang hanya bisa tertunduk lesu menyesali keadaan. Jika dia tak begitu nekat untuk menodai Putri Zhengyi, mungkin hal ini tak akan pernah menimpanya dan dirinya pasti masih bisa dapat hidup lebih lama lagi. Saat ini senior Juliang hanya bisa pasrah menunggu ajal, karena racun penghancur saraf telah menjalar di seluruh tubuhnya. Nincu telah berada di Paviliun Langit, dan dia mendapati banyak sekali bekas-bekas pertarungan di depan Paviliun Langit. Di manakah keberadaanmu putri? Batin Nincu yang begitu mengkhawatirkan Putri Zhengyi. Nincu terus berjalan masuk ke dalam Paviliun Langit, dan tiba-tiba saja dia merasakan adanya pergerakan di dekatnya, sehingga membuat Nincu langsung mengeluarkan pedang penguasa malam, untuk melakukan penyerangan ke arah yang dicurigainya. Tunggu Nincu, ini kami, teriak Nang Nan. Kalian bertiga ada di sini, terus di mana Putri Zhengyi? Tanya Nincu. Putri Zhengyi tengah bersama senior Juliang, karena adanya penyerangan dari naga bertanduk petir sehingga kelompok yang ada terpecah menjadi dua bagian, jawab Guqin. Nincu, setelah kau masuk ke dalam jurang, hal itu membuat Putri Zhengyi ingin pergi mencarimu ke dasar jurang, akan tetapi senior Juliang telah menotok tubuhnya hingga sang putri tak bisa bergerak. Kami semua ingin menolong putri, tapi apa daya tingkat kekuatan kami yang masih terlalu rendah dari senior Juliang, membuat kami tak bisa berbuat banyak sehingga membuat kami akhirnya mengikuti senior Juliang sampai ke tempat ini. Nang Na terus menceritakan apa yang terjadi setelah berada di dalam Paviliun Langit kepada Nincu, dan hal itu membuat Nincu semakin khawatir terhadap sang putri. Karena di dalam pikiran Nincu senior Juliang bisa saja melakukan hal buruk adanya. Ayo kita cari Putri Zhengyi, ucap Nincu. Baik Nincu, jawab mereka bertiga. Pada akhirnya mereka bertiga menelusuri bangunan Paviliun Langit, tempat di mana terakhir kali mereka melihat senior Juliang bersama Putri Zhengyi. Setelah lama mencari akhirnya mereka berempat dapat menemukan sang putri masih dalam keadaan tergeletak di tanah, dengan pakaian yang sebagian telah terlepas dari tubuhnya. Saat melihat Nincu dan teman-temannya, membuat harapan Putri Zhengyi yang tadinya pasrah dengan keadaan, kini kembali hidup. Kak Nincu, cepat lepaskan totokan yang ada di tubuhku, ucap Putri Zhengyi. Nincu segera melepaskan totokan yang ada di tubuh sang putri, yang membuat sang putri langsung memeluk tubuh Nincu untuk menghilangkan rasa takut dan tegang yang selama ini dirasakannya. Kau jangan menangis lagi karena aku sudah berada di sini, maafkan aku karena telah membuatmu cemas, ucap Nincu kepala sang putri agar membuatnya tenang kembali. Nincu, senior Juliang telah mati, apa yang harus kita lakukan pada mayat? Tanya Guqin.
Biarkan saja dia berada di situ, lebih baik kalian mengeluarkan isi di dalam cincin ruangnya. Siapa tahu di sana banyak tersimpan sumber daya berupa pil obat, untuk kita pakai di saat kita membutuhkannya, jawab Nincu. Naik Nincu, ucap Nang Nan singkat. Nang Nan segera mengikuti perintah Nincu, dengan mengeluarkan semua isi di dalam cincin ruang yang dimiliki oleh Senior Juliang. Benar saja, di dalam cincin ruang Senior Julian terdapat berbagai macam pil obat, tumbuhan roh dan berbagai macam bahan-bahan untuk melakukan pemurnian pil obat. Nang Nan memberikan semua bahan-bahan itu kepada Nincu, dan Nincu segera menyimpan barang-barang tersebut ke dalam cincin ruang yang dimilikinya. Ayo kita melanjutkan perjalanan untuk mencari harta karun di dalam paviliun ini, ucap Nincu. Baik Nincu, dan mulai sekarang kau adalah pimpinan dari kelompok ini, jawab Nang Nan. Kelima kultivator muda itu langsung menelusuri bagian terdalam dari paviliun langit, dan pada akhirnya mereka mendapatkan ruang penyimpanan senjata milik Kaisar Mutiara Hidup terdahulu. Nincu, senjata-senjata itu masih tersegel di dalam pola yang tersusun secara acak. Aku sendiri tak mengerti bagaimana cara untuk membukanya. Nincu, bagaimana kita untuk dapat mengambil barang-barang tersebut? Jika ada pala yang tak dapat kita aktifkan untuk membuka segel tabung itu, ucap Jingci. Nincu terdiam, dan berusaha untuk mengartikan huruf-huruf aksara kuno yang melindungi senjata-senjata itu, di dalam sebuah tabung segel yang menutupinya. Karena Nincu tak mengerti tentang aksara kuno yang terbentuk di dalam pola acak di hadapannya, pada akhirnya Nincu pun bertanya pada sang guru mengenai pola aksara kuno yang ada di hadapannya. Guru, apakah engkau mengetahui bagaimana cara untuk membuka segel tersebut? Sementara huruf-huruf aksara kuno dalam membuka segel tersebut baru kali ini kulihat, ucap Nincu. Nincu, dari kesemua huruf aksara yang ada, semua berhubungan dengan apa yang diperjuangkan oleh kaisar terdahulu. Kau boleh memindahkan huruf aksara tersebut hingga membentuk satu kata, dan jika kata itu benar adanya maka dengan sendirinya tabung segel yang melindungi senjata-senjata tersebut akan terbuka. Aku akan memberikan arti setiap huruf aksara kuno itu, jawab api inti surgawi dengan menjentikkan jarinya ke arah jidat Nincu, sehingga membuat Nincu dapat mengetahui setiap arti di dalam huruf aksara kuno tersebut. Terima kasih guru atas apa yang telah kau berikan padaku hari ini, ucap Nincu. Mengapa aku tak terpikirkan jika dahulunya sang kaisar begitu mencintai permaisurinya, hingga sang permaisuri mati dan sang kaisar memilih untuk mengasingkan diri di paviliun langit, demi mengenang kisah cintanya dengan sang permaisuri. Nincu kemudian menyusun huruf aksara yang ada di hadapannya, hingga terbentuklah satu kata yang bertuliskan kata cinta. Tak lama kemudian segel yang melindungi senjata-senjata itu pun terbuka. Bersambung. Episode sebelumnya. Perburuan harta karun 4. Episode berikutnya. Perburuan harta karun 6.